Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari Minggu ya, di akhir pekan, di pertengahan ya, menjelang minggu ketiga dari bulan Juli ini. Saya tidak menganalisa XAU dan pair utama. Nah, kembali kita akan mereview di Bitcoin ya, karena Bitcoin masih bergerak. Satu hari kemarin kita akan mereview apakah ada potensi di sana. Ya, setelah hari Jumat ditutup dengan bullish yang signifikan, kemudian kita perkirakan akan sedikit koreksi, kemudian berbalik naik. Ketika dia berkoreksi turun, ketika koreksi turun kita uji di area support di sana, kita tandai warna orange. Kemudian ternyata tidak mampu, ditutup lebih rendah dan kemudian naik lagi. Dan naik kita targetkan kira-kira di 67964. Ternyata tidak sampai di sana ya. Posisi buy kita memang tersentuh tapi sudah jelang-jelang tengah malam, sehingga tentunya ini tidak efektif lagi. Meskipun kalau kita hitung dari perjalanan pagi ada pergerakan yang menuju ke atas, tetapi terlalu pendek, terlalu kecil untuk range-nya, sehingga kita tentu kalau sudah terlalu larut tidak kita gunakan lagi ya. Dengan demikian mungkin satu hari kemarin kita tidak masuk di sana. Sebagian yang mungkin masih mengikuti, tentu kita walaupun hanya sekitar 67.000 tentu sudah di Bitcoin ini sudah cukup untuk kita exit. Kemudian hari ini kita akan coba lihat apakah masih akan berlanjut naik ya di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil. Emas dan Bitcoin sekarang menjadi incaran untuk sarana safe havennya atau untuk keamanannya ya. Nah, karena emas juga hari ini tidak berjalan, kita tidak menganalisakan, kita langsung ke Bitcoin ya sebagai cadangan kita untuk melihat bagaimana potensinya dan mungkin kita bisa manfaatkan sedikit banyak di sana. Dari time frame daily kita lihat di satu hari kemarin ada kekuatan bullish yang mulai melemah, Kemudian kalau kita tarik dari wilayah koreksinya, maka sudah lebih dari cukup untuk mengangkat kekuatan bullish kembali ya. Ada kekuatan bullish yang sudah mulai kuat, tetapi di akhir pergerakan atau di akhir hari kemarin ada loss momentum di sana, ada pengurangan kekuatan dari bullish itu sendiri, sehingga berada di area resisten kemudian tidak ditutup signifikan, maka akan berpeluang kembali memantul ya, sekalipun sudah break dari area retracementnya. Bisa jadi nanti simulasinya setelah dia bergerak naik kemudian mulai melemah dan akan terkoreksi kembali ya sampai di kira-kira mendekati support atau mendekati area koreksinya. Dari time frame H4 kita lihat apakah ada petunjuk lagi di sana. Ada beberapa kali penolakan, kemudian ada warna merah yang cukup signifikan sana. Meskipun ada penolakan di sana, ada penolakan dari bawah ke atas, tetapi setidaknya bearish atau seller sudah menekan hingga di 66648 ya, sehingga kita akan fokus dulu untuk memanfaatkan short atau koreksinya. Kita turunkan lagi di H1 ya, di H1
baru kita akan lihat dari sisi kecenderungan ya. Kita awali dari di atas, high-nya sudah mulai merendah ya. Karena kita fokus untuk koreksi, mungkin nanti kita perkirakan akan sampai di sini ya. Sehingga kita tempatkan untuk sell-nya kita akan tempatkan untuk sell-nya di 66680. 66680.47. Kemudian kita nanti akan targetkan sampai di mana, kita akan lihat dulu dari sisi sebelah kiri ya. Pertama kita lihat di sana ada juga support. Kemudian sisi sebelah atas terlalu pendek ya, nanti kita jadikan sebagai area uji pertama. Yang kedua, kita menempatkan di support berikutnya, kemudian kita juga bisa menandai wilayah koreksinya sampai di mana kira-kira. Nah, ternyata berbenturan juga dengan wilayah supportnya di sana. Sehingga kita bisa menempatkan target yang terdekat itu berada di kisaran support di sini. Kemudian berikutnya nanti jika masih kuat bergerak turun, baru berikutnya di support di bawahnya. Jadi ini kita targetkan pertama di 65802.80, kemudian yang kedua kita tempatkan di 64954.40. Kemudian simulasinya seperti apa ya, dari naik kemudian turun, kemudian koreksi lagi kembali naik, kemudian mulai memantul, nanti kira-kira akan seperti ini, kemudian coba lagi retest, dan jika tidak bisa break maka akan kembali turun. Kemudian yang kedua, peluang untuk kembali menguat ya, peluang untuk kembali menguat karena pernah mencatat harga di 73657 ya. Dalam sepanjang sejarahnya pernah mencatat harga tertinggi di 73657. Apakah hari ini nanti akan berpeluang? Tentu sangat kecil sekali untuk sampai ke sana. Peluang itu ada, tapi kemungkinannya masih terlalu kecil ya kalau kita melihat dari sisi historinya. Nah, kita tidak usah terlalu muluk-muluk ya, kita gunakan range yang normal saja, itu sudah cukup ya, kira-kira sekian, ini paling sudah normal panjang, sehingga kemungkinan sampai berada di 64954. Demikian juga untuk bergerak naik, potensi sampai di kira-kira maksimal 69583.75 ya. Kita bisa menempatkan posisi buy-nya di atas level psikologisnya. Buy-nya di 67759.04. Nah, bagaimana simulasinya, kemudian targetnya di mana, kita akan perkirakan seperti ini. Jadi ketika nanti break dari level psikologisnya akan kira-kira seperti ini, kemudian mencoba kembali retest lagi, dan seterusnya akan kembali naik jika nanti tidak break. Sehingga di kedua, yang pertama ya, kita targetkan di 68595.31. Kemudian target berikutnya sampai di 695
695.83.75. Ya, ini kira-kira nanti maksimalnya untuk hari ini di Bitcoin ya. Nanti tentu tidak serta-merta sampai di situ akan terhenti ya, belum tentu juga ya. Selama tidak ada tanda-tanda pembalikan, itu artinya masih berpeluang lanjut. Selama ada tanda-tanda pembalikan, sekalipun belum mendekati area pentingnya, maka tetap berpeluang akan memantul ya jika sudah mulai ada tanda-tanda dan bahkan terkonfirmasi. Ini yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya nanti kita akan banyak memberikan jawaban-jawaban dari teman-teman yang sudah bertanya, dan sebagian nanti kita akan upload ya. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab kegundahan dan pertanyaan selama ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.